Ya, seperti yang kita semua ketahui, dalam 2 tahun terakhir ini, Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang diserang virus yang cukup menakutkan atau mungkin berbahaya bagi semua orang, yaitu coronavirus atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Kemudian dengan sangat cepat menyebar ke seluruh dunia dengan tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Hingga saat ini, tingkat kematian akibat coronavirus semakin bertambah. Sindrom pernafasan akut parah, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang sangat menular. Tingkat keparahannya sangat bervariasi. Beberapa orang menunjukkan gejala ringan seperti demam, batuk kering, kelelahan atau nyeri otot. Virus perlu menempel pada membran sel inang untuk memasuki sel inang dan melanjutkan replikasi, mengakibatkan infeksi virus ke manusia. Sebagai catatan, reseptor AC2 diekspresikan secara luas di berbagai sel manusia dengan makrofag. Ini dianggap sebagai sel target paling untuk infeksi coronavirus. Bahwa kita perlu ketahui stem cell ini bekerja dengan mengganti sel-sel yang telah hilang atau rusak yang tidak bisa diganti secara alami oleh tubuh kita. Nah, ada kaitannya badai sitokin dengan terapi stem cell ini. Fenomena yang sering terjadi pada pasien COVID-19 yang dapat menyebabkan kegagalan pernafasan yang disebabkan peningkatan respon imun dan terkadang sistem kekebalan bisa memperparah kondisi ini. Nah, terapi ini menggunakan mesenkimal stem cell atau yang dikenal dengan MSC, yang diharapkan dapat meredakan badai sitokin khususnya pada paru-paru. Nah, untuk kemampuan stem cell ini ada dua. Yang pertama antiinflamasi. Ya, sel-sel peradangan pada pasien akan menurun berkat efek antiinflamasi ini. Nah, yang kedua ada imunitas yang disebut potensi imunomodulasi, di mana mampu meregulasi atau memulihkan kembali kekebalan pasien COVID-19 sehingga dengan itu bisa mengatasi sel punca yang kritis. Terapi stem cell dipusatkan kepada pasien yang mengalami pneumonia COVID-19, di mana pasien tersebut terjadi gagal nafas dan harus menggunakan ventilator. Terapi stem cell ini dinyatakan aman bagi para penderita COVID-19 walaupun harus menerima donor dari orang lain. Berbeda dengan sel punca harus memiliki kecocokan tersendiri pada penerimanya. Anda sudah melihat gambar di samping. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang proses masuknya COVID-19 hingga menyebabkan badai sitokin dan juga proses untuk menanganinya. Nah, bisa Anda lihat di gambar ini merupakan representasi dari badai sitokin di paru-paru setelah terinfeksi oleh COVID-19. Nah, jadi awal mula adalah virus COVID itu masuk melalui hidung, kemudian masuk ke dalam lagi melalui mulut hingga ke paru-paru. Nah, kemudian virus itu akan menginfeksi sel epitel yang ada di dalam paru-paru. Nah, berikutnya kita bisa lihat terjadi peristiwa diproduksinya badai sitokin. Nah, setelah itu virus yang menginfeksi sel epitel paru dan alveolus makrofag untuk menghasilkan virus keturunan dan juga melepaskan sitokin dan juga kemokin. Seperti kita lihat pada gambar C1. Nah, berikutnya pada gambar C2, makrofag diaktifkan oleh sitokin atau kemokin dan sel dendritik yang terinfeksi virus menyebabkan respon imun yang lebih besar dan dengan demikian terjadilah badai sitokin. Nah, kemokin yang dilepaskan akan menarik sel-sel inflamasi tambahan untuk bermigrasi ke dalam pembuluh darah dan juga menuju ke tempat peradangan. Nah, sel-sel ini akan mengeluarkan kemokin tambahan atau sitokin untuk memperkuat badai sitokin. Seperti kita lihat, terjadilah badai CD147 sebagai target pengobatan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, SARS-CoV-2 menyerang sel inang melalui dua reseptor. Pertama, angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Yang kedua ada CD147 atau yang kita kenal dengan bagisin atau empin. Nah, struktur dari SARS-CoV-2-SP ini mirip dengan SARS-CoV-SP dan sama-sama mengikat AC2 yang menyerang sel inang. SARS-CoV-2-SP ini juga mengikat CD147. Mekanisme dan terapi potensial badai sitokin COVID-19 ini adalah di mana virus COVID-19 ini akan menempel pada reseptor AC2 atau yang kita kenal dengan angiotensin converting enzyme pada membran sel inang.
Setelah itu, virus COVID-19 ini akan berusaha untuk masuk yang selanjutnya. Setelah masuk yang akan terjadi namanya replikasi. Nah, setelah replikasi itu akan terjadi infeksi virus pada tahap awal, di mana pada tahap awal infeksi virus akan menginduksi pelepasan interferon yang tertunda dan disertai dengan akumulasi makrofag. Kemudian kemokin diproduksi untuk menarik lebih banyak makrofag, jadi diperbanyak lagi makrofagnya yang akan melakukan sitokinin tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan badai sitokinin yang mengarah kepada ARDS. Nah, menekan badai sitokinin adalah strategi terapi untuk mencegah keparahan dan perkembangan kematian dari virus COVID-19 ini. Adapun dari AC2 yaitu enzim pengubah angiotensin, IFN adalah interferon, ARDS adalah sindrom gangguan pernafasan akut, dan IL adalah interleukin 1, IL6 adalah interleukin 6, dan MSC sendiri adalah sel puncak mesenchymal. MSC atau yang dikenal dengan stem cell akan melepaskan sitokinin proinflamasi untuk meningkatkan peradangan. Tetapi, ketika sistem kekebalan terlalu aktif, MSC akan beralih untuk mengeluarkan sitokinin antiinflamasi untuk menekan sel efektor kekebalan dan mengaktifkan sel-sel penekanan kekebalan. Di mana dilaporkan kadar interleukin 1 dan 6 berkorelasi positif dengan tingkat keparahan penyakit COVID-19. Di mana di sini dilaporkan IL-6 dapat meningkat secara signifikan pada pasien COVID-19 yang menunjukkan kondisi parah dibandingkan dengan yang tidak parah. Sedangkan IL-1 sendiri disebut sebagai biomarker yang terkait dengan tingkat keparahan dan hasil fatal pada pasien COVID-19. Berikut ini merupakan video kerja stem cell pada COVID. UAE Researcher telah mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan terapi stem cell untuk memperbaiki kerusakan pada paru-paru yang disebabkan oleh COVID. Terapi ini diberikan melalui inhalasi atau dengan cara dihirup. 73 pasien COVID di UAE sukses melakukan terapi ini dengan cara dihirup, kemudian stem cell akan masuk ke paru-paru setelah dinebulasi menjadi kabut halus. Kemudian bagaimana cara bekerja terapi stem cell itu sendiri? Nah, stem cell ini adalah sel induk dari semua sel yang ada di tubuh kita. Jadi stem cell ini bekerja menghasilkan sel-sel yang baru yang sudah teraktivasi kembali. Nah, untuk efek samping dari stem cell ini, sejauh ini masih belum ada pasien yang telah menerima terapi stem cell ini melaporkan adanya efek samping yang serius. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang patogenesis COVID-19 terkait badai sitokinin mendukung pengembangan terapi manajemen klinis. Sekian dari kami. Selamat siang.